Ini adalah rumah sakit yang jahat, mau penyakitnya parah atau tidak. Bahkan jika itu keseleo yang tidak penting. Dokter akan mengaturkan hal yang seharusnya tidak perlu diperiksa. Hanya ingin pasien untuk membayar lebih. Bahkan dengan mengatakan bahwa orang mati masih hidup. Hari ini pasien yang sudah meninggal masuk ke rumah sakit. Setelah dokter itu mendiagnosis mati, tidak memberitahu keluarga, malah menyuruh mereka untuk pergi membeli obat. Obat itu dibeli dengan uang, tetapi obat itu tanpa disentuh dan dikembalikan lagi ke apotek. Dan suster yang masuk ke kamar pasien itu malah ngobrol, seolah-olah ini adalah tempat mereka istirahat. Dan mereka memberitahu keadaan pasien yang darurat ke keluarga, dan harus dioperasi. Biaya operasi sebesar 200.000 pun harus dikeluarkan lagi. Orang-orang berlalu lalang, kelihatan sangat sibuk, tetapi di dalam kamar masih sama saja. Di luar kamar beda lagi. Benar-benar suatu pertunjukan yang bagus ya. Setelah 6 jam, dokter memberitahu keluarga, pasien sudah tidak tertolong lagi dan sudah meninggal. Lalu dia mengeluarkan selembar kertas pemberitahuan kematian, membuktikan pasien itu sebelum diantar ke rumah sakit sudah meninggal. dia mengatakan Dokter, untuk tidak mengambil biaya pemeriksaan. Selembar kertas ini adalah bukti yang bisa menjatuhkan rumah sakit. Pria ini sebenarnya bukan keluarga si pasien. Melakukan pertunjukan ini untuk membantu keluarga mengambil kompensasi dan ingin membuat orang-orang itu merasakan rasanya penderitaan. Di bawah ancaman, direktur rumah sakit pun tunduk dan memberikan kompensasi yang tinggi. Setelah pria itu mendapatkan kompensasi, tidak memilih untuk melepaskan kejadian ini, malah berbalik badan dan menyebarkan bukti itu. Dalam waktu sekejap pun banyak orang yang datang protes. Mereka membuat jalan di rumah sakit pun tidak bisa dilewati. Dan banyak yang menanyainya. Di dalam kerumunan, direktur rumah sakit bunuh diri dengan tembakan. Berita ini pun menyebar dan mengusik ayah si direktur, yaitu Patil. Dia ingin balas dendam demi anaknya dan memeriksa CCTV mencari pria itu. Setelah menemukannya, dia kaget dan tidak bisa mempercayainya, karena dia tidak hanya mengenal pria itu, bahkan sudah membunuhnya 5 tahun yang lalu. Pria ini sebenarnya siapa? Nama aslinya adalah Ade, seorang profesor di sebuah universitas. Setelah menikah, dia bersama istrinya pindah ke rumah baru. Setiap hari berlalu dengan mesra, tapi masa indah itu tidak berlangsung lama. Rumah baru mereka adalah vendor properti yang tidak bermoral. Proyek yang dibangun malah menjadi hancur. Akibatnya, istrinya yang baru menikah dan hamil pun meninggal. Adi tidak menerima kompensasi, ingin menuntut vendor itu, yang dipimpin oleh Patil tahun itu, karena dia telah menyuap banyak penjabat. Adi tidak menerima kompensasi, ingin menuntut vendor itu, yang dipimpin oleh Patil tahun itu, karena dia telah menyuap banyak penjabat, dan tidak ada yang memecahkan masalah ini. सर मुंबई में जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें दिग्विजय पाटिल का हाथ है। मेरे पास सबूत सारे फाइल्स हैं। हर कोई फोन कर रहा है मुझे, अभी कभी नंबर चेंज करो। Begini, Ade bertekad untuk membalasnya dengan cara yang sama. Dia memukul beberapa orang di tempat hingga terjatuh, dan menghadapi Patil yang hampir jatuh ke bawah. Hatinya pun meluluh. Sekali aja dilepas itu suatu kesalahan. Patil diam-diam memukul dari belakang dan menyuruh bawahannya menelantarkannya di jalan. Untungnya ada segerombolan mahasiswa kedokteran yang menolong. Ade pun semakin membenci Patil dan orang-orangnya. Lalu dia mengubah namanya menjadi Gabar, lalu mencari rekan-rekan untuk bergabung. Diam-diam mendirikan sebuah kelompok untuk menghukum penjabat yang korup. Setiap kali Gabar bertindak, pasti akan mengirimkan sebuah CD ke pihak polisi dan berkata ke mereka dia akan turun tangan menghadapi siapa. Awalnya tidak ada yang percaya, tapi keesokan harinya, pegawai pajak yang korupsi dibunuh dan digantung di depan alun-alun. Sejauh ini,
Semua pejabat yang korup merasa terancam. Takut mereka adalah target selanjutnya Gabar. Tidak ragu-ragu untuk mengungkap kesalahannya. Ingin masuk penjara dan minta bantuan. मैं और एक्चुअली बोलो मैं सबसे ज्यादा करेक्टर हूँ मुझे पुलिस प्रोडक्शन चाहिए ये देखिए करप्शन की लिस्ट मेरी हाफ सेंचुरी हो चुकी है पूरे 50 करोड़ सर प्लीज Karena yang ditangkap semua itu adalah koruptor. Jadi semua orang mendukung Gabar. Menganggap dia adalah seorang pahlawan kebenaran. Gejolak terus meningkat, banyak pejabat tidak berani lagi mengorupsi uang. Bisnis Patil pun terpengaruh. Dengar-dengar Gabar sudah menangkap 10 koruptor. Jadi dia juga menangkap 10 orang yang paling jujur. yang tidak pernah korupsi. Dan yang paling jujur itu, ditendang jatuh dari atas gedung. Perilaku jahat itu benar-benar membuat Gabar marah. Menuliskan nama Patil di daftar buku kematiannya. Di saat yang bersamaan, polisi yang bernama Kuldep di saat itu juga memerhatikan tentang masalah penangkapan itu. Meski kemampuannya luar biasa, tetapi karena dia tidak punya uang untuk menyuap ketua, sehingga dia menjadi supir polisi. Meski mempunyai cara untuk menemukan Gabar, tetapi tidak ada yang ingin mendengar pendapat dari seorang supir. Karena itu dia hanya bisa diam-diam menyelidiki. Dan menggunakan kesempatan itu, Gabar tahu semua tentang pejabat Yang korup, pasti ada orang dalam yang membocorkan informasi itu. Kemudian melewati hubungan itu, memeriksa pegawai yang jujur tidak pernah korupsi itu mempunyai kesamaan apa. Akhirnya menemukan bahwa mereka semua adalah satu alumni. Dan juga mencurigai Gabar, juga alumni dari sekolah yang sama. Kuldep memberikan hasil pemeriksaannya ke ketua. Lalu mereka datang ke sekolah untuk mencari orang. Tetapi semua mahasiswa menghalang polisi untuk masuk. Karena jalan ini tidak bisa dilewati. Polisi menangkap keluarga para pegawai yang tidak korupsi. Dan memaksa memberitahu keberadaan Gabar. Tetapi mereka semua menerima apa saja hukumannya. Dan tidak ada satupun yang memberitahu keberadaan Gabar. Setelah nonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe AY Official.